Assalamualaikum, balik lagi sama aku, tentunya di channel Bidan dan Bi. Oke, hari ini kita akan bahas sering berhubungan seksual bisa bikin vagina jadi longgar. Mitos atau fakta ya? Nah, sebelum kita mulai membahasnya, kayak biasa buat yang baru mampir di channel ini atau yang belum subscribe dulu dong. Ayo klik untuk dukungan kalian pada channel YouTube Bidan dan Bi ini. Makasih ya, makasih banget loh. Nah, jangan lupa juga untuk diklik tombol loncengnya. Nah, sebelumnya buat yang belum tahu vagina itu di mana, jadi maksudnya itu di lubang vagina ya. Nah, ini berikut contoh gambarnya. Nah, yang dimaksud dengan vaginanya itu longgar itu adalah di dalam lubang vaginanya itu. Jadi kalau kita lihat nih, di dalam lubang vagina itu kan kayak ada lorong. Bentuknya itu kayak lorong gitu kan. Nah, itu di bagian dinding-dinding lubang vagina itu kayak berlekuk-lekuk gitu loh, dan itu adalah namanya ruge vagina. Jadi itu kayak semacam otot yang ada di dalam lubang vagina itu. Jadi seringnya kita dengar kalau misalnya kita tuh sering berhubungan seksual, itu nanti vagina kita tuh jadi longgar gitu loh. Nah, itu sebenarnya adalah mitos. Jadi nggak bener ya. Memang sih dalam keadaan tertentu, dalam situasi tertentu, itu vagina kita bisa menjadi longgar. Tapi bukan karena aktivitas berhubungan seksual yang sering gitu loh. Jadi sebenarnya nggak ada hubungannya. Karena vagina itu merupakan salah satu bagian tubuh yang paling fleksibel. Dan disitu juga banyak sistem saraf dan juga peredaran darah. Jadi vagina itu memang akan melebar gitu loh pada saat kita melakukan aktivitas seksual. Jadi dia itu akan menyesuaikan dengan ukuran apa yang masuk ke dalam vagina itu. Terus nih, kalau misalnya udah berhubungan seksual, jadi hubungan seksualnya itu udah selesai, itu vaginanya akan kembali ke ukuran semula. Jadi vagina itu merupakan organ reproduksi yang elastis. Nah, karena elastis, jadinya otot-otot yang ada di vagina itu bisa meregang ketika ada sesuatu yang masuk ataupun keluar. Misalnya Mr. P atau bayi. Karena kan kalau misalnya persalinan normal kan otomatis bayinya akan keluar melalui lubang vagina kita itu. Nah, setelah nggak ada sesuatu di dalam vagina itu, nah itu dia bakal balik lagi ke ukuran semulanya. Jadi vagina itu memang elastis ya. Jadi salah kalau misalnya ada kabar tentang kalau sering berhubungan seksual itu bisa menyebabkan vagina jadi longgar. Itu mitos, hey. Nah, sesuai yang aku bilang, jadi vagina itu memang bisa jadi longgar karena keadaan tertentu. Nah, ada beberapa tanda yang mungkin menandakan kalau misalnya vaginanya itu longgar, yaitu nggak kuat menahan pipis atau kencing. Jadi kalau misalnya kita lagi batuk atau lagi bersin atau ketawa, itu tiba-tiba kayak pipisnya keluar sendiri, jadi kita nggak bisa nahan pipisnya itu. Terus tanda yang selanjutnya adalah kesulitan mencapai orgasme, nggak seperti sebelumnya gitu. Jadi misalnya sebelumnya itu gampang gitu loh untuk orgasme, terus saat ini jadinya kayak susah gitu. Meningkatnya udara yang masuk ke dalam lubang vagina saat berhubungan seksual, kesulitan memuaskan pasangan, atau pasangan yang susah untuk mencapai klimaks. Mungkin sebelumnya tuh mudah gitu ya untuk klimaks, tapi sekarang jadi kayak agak susah untuk klimaksnya. Jadi kalau misalnya kalian mengalami tanda-tanda itu, mungkin vagina kalian itu udah sedikit longgar. Jadi kalau misalnya kalian mengalami tanda itu, kalian bisa konsultasikan ke dokter kandungan ya. Jadi vagina longgar itu bukan karena seringnya berhubungan seksual ya. Jadi ada nih faktor yang bisa menyebabkan vagina itu menjadi longgar atau elastisitasnya tuh agak berkurang gitu ya. Yaitu karena usia dan juga karena melahirkan secara normal atau pervaginal. Jadi seiring bertambahnya usia, berbagai bagian tubuh itu mengalami perubahan secara bertahap. Sama halnya dengan kulit ya, yang elastisitasnya itu kan akan berkurang seiring dengan bertambahnya usia. Vaginanya pun juga akan berkurang nih elastisitasnya seiring dengan bertambahnya usia. Jadi otot yang ada di vagina itu secara perlahan tuh akan melemah gitu loh. Jadi kayak bikin terasa lebih longgar gitu vaginanya. Nah, perubahan elastisitas vagina itu biasanya terjadi di usia 40-an. Jadi selama menopause nih, kadar hormon estrogen dalam tubuh kita itu akan menurun. Nah, karena hormon estrogen itu menurun, itu bisa menyebabkan lapisan vagina itu jadi lebih tipis, juga kering, dan juga kurang elastis. Jadinya itu bisa menimbulkan rasa nggak nyaman gitu loh ketika berhubungan seksual, karena berkurangnya pelumas alami. Nah, melahirkan secara normal per vaginam atau persalinan normal itu
itu juga merupakan salah satu yang bisa menyebabkan vagina itu jadi longgar. Tapi itu wajar loh. Jadi selama persalinan normal, otot-otot vagina itu kan meregang supaya bayi itu bisa melewati jalan lahir dan keluar. Jadi melewati vagina itu kan. Jadi setelah melahirkan secara normal per vagina, vaginanya itu bisa mengalami perubahan bentuk atau elastisitasnya. Jadi setelah melahirkan secara normal itu kan mungkin aja nih ada kerusakan pada kulit, terus juga pada jaringan atau juga pada otot vagina. Nah, kerusakan itu bisa aja ngaruh ke vaginanya. Jadi mungkin vaginanya agak terasa lebih longgar. Jadi beberapa hari setelah melahirkan itu biasanya vaginanya itu kan akan membaik dan kembali ke ukuran semula gitu ya. Cuma mungkin elastisitasnya itu akan berkurang. Tapi perubahan elastisitas pada vagina setelah melahirkan itu sih biasanya terjadi kalau misalnya hamilnya itu setelah usia 30 tahun. Jadi kalau misalnya hamil dan melahirkan sebelum usia 30 tahun, itu sih biasanya bentuk vaginanya pun akan kembalinya tuh lebih cepat gitu kan, dan juga elastisitasnya mungkin nggak terlalu berkurang gitu loh. Jadi otot-otot vaginanya itu kemungkinan nggak akan terasa sama kayak sebelumnya. Nah, selain karena bertambahnya usia, terus juga karena melahirkan secara normal per vagina, ada nih beberapa yang mungkin juga bisa menyebabkan vagina itu jadi longgar, yaitu kelainan hormon turunan atau genetik, penuaan dini, dan sudah pernah menjalani operasi panggul. Nah, terus gimana nih cara untuk mengencangkan otot vagina? Nah, cara yang pertama adalah bisa melakukan senam Kegel. Nah, senam Kegel itu adalah kayak kita itu menahan buang air kecil atau menahan pipis gitu ya. Jadi kalau misalnya kita itu mau pipis kan biasanya kalau kita mau tahan itu kan kita kayak menjepit otot vagina, terus juga otot bokong gitu kan. Nah, kayak gitu ya. Tapi dilakuinnya bukan ketika kita mau pipis, tapi dilakuinnya ketika kandung kemihnya itu kosong. Jadi kalau misalnya lagi mau pipis ya pipis dulu, baru melakukan senam Kegel. Nah, caranya itu kayak kita tuh menjepit daerah vagina, menjepit otot vagina. Jadi pas kita jepit, kayak kita nahan pipis, itu kan berasa ya otot-otot vaginanya tuh kayak kejepit gitu loh. Nah, itu ditahan, tapi bukan nahan napas ya, cuman daerah vaginanya aja gitu loh yang ditahan, kayak dijepit. Terus setelah beberapa detik itu kita lepaskan, terus diulang kayak gitu, dijepit, ditahan beberapa detik, terus dilepas. Nah, itu ditahannya itu bisa sekitar 10 detik ya. Terus bisa diulang 10 detiknya itu selama 10 kali. Terus bisa dilakuin 4-6 kali sehari. Posisinya, pilih posisi yang nyaman ya. Bisa berbaring ataupun berdiri. Pokoknya cari posisi yang nyaman. Nah, cara yang kedua, kalian bisa melakukan gerakan glute bridge. Jadi gerakan ini tuh bisa membantu untuk mengencangkan vagina. Jadi kalian bisa berbaring di alas yang gak licin, terus bagian kedua lututnya menekuk dan terpisah. Pastikan kaki menempel pada alas yang baik ya, dan letakkan kedua tangan pada sisi tubuh. Perlahan angkat bagian panggulnya dari lantai hingga membentuk kayak sebuah jembatan. Terus tahan nih selama beberapa detik, bisa 15-30 detik, dan ini bisa diulangi sampai 3 kali. Jadi dua cara tadi itu bisa membantu untuk mengencangkan otot vagina. Oke, demikian tentang vagina longgar. Semoga membantu, semoga bermanfaat ya. Buat kalian yang baru mampir di channel ini atau yang belum subscribe dulu dong. Ayo klik untuk dukungan kalian pada channel YouTube Bidan B ini. Makasih loh, makasih banget. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk di like. Kalau ada pertanyaan atau kalian mau aku bahas apa di video selanjutnya, komen aja di bawah. Makasih udah nonton videoku kali ini. Nonton juga videoku yang lainnya ada di playlist, tinggal diklik sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.